saya bilang kan, ini kayak Indonesia Merdeka ini. Ya kan, Indonesia Merdeka kan sampailah kita pada pintu gerbang kemerdekaan. Jadi sebenarnya Cak Imin membuka pintu gerbang kemenangan. Dia buka ini pintunya. Petarungnya ini nanti yang utama Anies juga. Nah, ini yang diperoleh sekarang dalam koalisi berdua ini ya, Amin ini ya, insya Allah dengan dibuka maka seluruh kekuatan perubahan ini bisa masuk ke akar rumput. Bang, oke, saya zigzag ya. Misalnya abang punya keleluasan untuk pick up somebody, ya, untuk Anies Baswedan, dan tentu hitungannya menang, ya kan, dan tetap menjaga visi misi perubahan, ya. Abang mau pick up siapa? Ya, bandingannya siapa? Enggak, maksud saya, enggak, pokoknya abang punya kebebasan, ya kan. Abang ranking lah, ranking 5 orang yang menurut abang itu bisa untuk menjadi pasangan Anies dan punya peluang paling menang. Ya. Saya hanya ingin melihat Cak Imin ada di mana. Cak Imin nomor 1. Oh, nomor 1. Oh, iya. Kalau misalkan yang saya inginkan tapi nggak pasti menang, namanya Gatot Nurmantio. Oke, Anies Gatot. Anies Gatot karena itu paling idealis, maksudnya sangat idealis, very idealistik. Tapi peluang menangnya masih questionable. Peluang mendatar, bukan peluang menang. Let's say ini, kan tadi kan abang bilang nanti dia mati di pinggir jalan kalau seandainya diumumkan, ya kan, kayak Erlangga dan lain sebagainya. Loh, ini bukan, karena Pak Gatot nggak punya partai. Bukan ini Cak Imin tadi. Oh iya. Kan nanti mati di pinggir jalan karena itu nggak usah diumumkan. Nah, saya membayangkan Surya Paloh nggak bodoh dong. Yang diikat tuh bukan Cak Iminnya tapi PKB-nya kan. Something happen to Cak Imin kan, PKB mestinya nggak lari. Wah, saya nggak mau berandai-andai. Oh, nggak saya. Nggak berandai-andai. Maksudnya saya cuma mau bandingkan tuh PKB itu masih gini. Yang sangat ideal itu di Anies dalam Anies Gatot itu dari awal saya udah mempromot itu, ya kan, baik langsung maupun personal kepada Pak Anies. Tapi kan kita ini kan politik itu sekali lagi kan adalah politik tambah carut marut gerbongnya, tinggal PKS. Oh iya, makanya artinya tinggal 50 kursi dari 100 kursi. Nah, kita ya udahlah, kan ada orang bicara itu dalam bahasa teori itu ada the best, ada the second best. Ya, ini the second best lah the second buat best. Saya, tapi itu the second best is the best gitu loh. Ya kan? Kalau kita bicara tadi kan gini, Anies Gatot itu dalam tataran idealistik preferensi kita. Tapi kalau dalam tataran memenangkan Pilpres ini, Anies Mohaimin itu udah pilihan paling rasional, paling logis ya. Iya, karena gini, mau teorinya nggak dikit? Iya. Karena gini, umat Islam di Indonesia ini, menurut berbagai riset baik yang dilakukan oleh PD Hadis
Iya, Fedi selama 2 Al-Hadis. tahun ya, Iya. Melbourne University Iya. dan ISEAS, maupun yang dilakukan berkali-kali bertahun-tahun oleh Notre Dame University dari Iya. Amerika Iya. ya, bekerja sama dengan berbagai kampus. Iya. Itu ada kebangkitan besar Itu kalau saya nyebutnya Notre Dame. Notre Dame. Oke. Karena itu kampus saya. Oh, kampus Anda. Iya, iya. Kalau saya kan kebiasaan bahasa di Belanda sama di Di Prancis Belanda, kan kita Notre Dame. Notre Dame, Iya. ya kan? Iya, oke. Nah, jadi kalau melihat riset-riset mereka bingung kebangkitan Islam di Indonesia. Jadi Indonesia ini saya yakin dia klaim 85% BPS umat Islam itu, Iya. itu 60%-nya itu udah politik identitas. I see. 60% dari 85. Iya. Artinya itu sebenarnya mereka itu ya menjadi orang-orang yang terhubung langsung dengan tokoh. Misalkan mereka tuh terhubung dengan Anies. Iya. Makanya orang takut dengan Anies diisukan politik identitas. Iya. Ya kan sebenarnya politik identitas dalam pengertian baik itu nggak ada masalah. Iya, Ya kan iya. namanya juga identitas kan. Iya. Nah, tapi untuk terhubung dengan yang disebut 65% ini, itu masih ada kiai-kiai, ustadz, ada ini apa Habib-Habib apa segala, ya kan? Nah ini kan yang saya sebut tadi PKB ini memiliki kiai-kiai itu, Oke. ya kan? Kalau kiai-kiai itu bilang misalkan dia negasi Iya. Pak Anies, maka Pak Nggak Anies jalan. nggak jalan kemarinya. Jadi kalau Ya kan? istilah Tony Ross itu kalau abang setuju nggak? Itu dengan Caimin ini dia jebol tembok katanya. Itu dia. Kalau saya bilang tembok macam-macam Caimin itu. Tembok framing Nah, terutama. kalau saya bilang kan ini kayak Indonesia Merdeka ini, ya kan Indonesia Merdeka kan sampailah kita pada pintu gerbang kemerdekaan. Jadi sebenarnya Caimin membuka pintu gerbang kemenangan. Dia buka ini pintunya. Iya. Petarungnya ini nanti yang utama Anies juga. Iya. Samurainya itu Ya, yang peran Anies. Anies karena dia Tapi yang tema- penting gate-nya dibuka dibuka Caimin. dulu. Jadi Ya kan? kalau misalnya kalau kita perang Troya itu ada orang malam-malam bukain gerbang. Iya, bukan gerbang. Lalu iya. petarung utamanya keluar juga Keluar dari Achilles kuda dan itu lain dari ini, sebagainya. iya. Nah ini yang diperoleh sekarang dalam koalisi berdua ini, ya Amin ini, ya Insya Allah dengan dibuka maka seluruh kekuatan-kekuatan ini apa namanya perubahan ini bisa masuk ke akar rumput. I see. Kalau nggak masuk ke akar rumput, Terutama Jawa Tengah, Jawa Jawa Timur. Tengah, Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat, Jawa ini Anies sendiri juga bisa. Iya. Ya kan, tapi di sana dia harus dibuka gitu loh. Nah ini menurut saya kenapa bisa menang. Belum lagi potensi relawan civil society yang mau kampanye ke akar rumput sana lebih nyaman sekarang ya. Lebih nyaman. Kalau dulu bisa ditimpukin orang gitu. Saya tadi di sebuah stasiun televisi pagi ya, itu kan saya kan di panel salah satunya sama Maman Imanul Haq. Iya. Itu adalah musuh saya. Iya, tapi PKB dia. Iya, dia PKB, maksudnya dia musuh saya 2020. Oh iya. Ketika saya dan teman-teman, mungkin Pak Repli masih ingat kita ya, membangun kami. Dia bikin kita. Dia bikin kita, dia serang saya terus kan. Iya. Tadi dia udah langsung sama saya, sayang sekali di TV itu, wah menurut Bang Sagan, Bang Sagan lah, udah saya sebar tulisan abang kemarin Bang, yang ini gitu loh. Artinya langsung ada keakraban. Nanti antara Maman Imanul Haq bisa kita undang di sini. ya, Bapak diundang kemari bisa. Iya kan maksud saya. Kalau selama ini nggak mau dia Nggak mau, diundang. pasti nggak mau, karena Iya. dia nganggap apa namanya wamina waminkum, ya kan lu sama kita gitu, sama kami gitu kan. Sekarang udah cair nih Insya Allah ya, Insya Allah. Insya Allah cair. Jadi maksud As saya. long as PKB still di sini. Iya kan Iya kita kan? menurut saya kan logiknya masa bisa nggak kemari lagi, udah kacau Indonesia kalau as long as-nya Iya, terlalu iya. pendek. Ini kan nggak, dia kan sekarang Oktober udah pendaftaran. Iya. Ya kan mau apa lagi coba, kecuali orang ada analisa lain. Saya enggak sih. Saya kok tiba-tiba ingin mengatakan kenapa kita tidak menihilkan faktor Jokowi ya dalam kontestasi pilpres ini. Toh kan seperti PKB terhubung sama Jokowi ya kan, Muhaimin terhubung sama Jokowi, Maman Imanul Haq terhubung sama Jokowi karena pendukung semua. Prabowo juga begitu, Ganjar juga begitu. Kenapa Pak Jokowi bilang udahlah, daripada kalian pusing memperebutkan saya nihilkan diri saya. Silakan kalian kompetisi bebas. Ya kan, bujuk masyarakat sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang kita harus aku, yang penting pemilunya jurdil. Kan begitu mestinya ya. Ya, tapi sehingga kan, orang nggak pusing dengan. iya faktanya kan kita memang di dalam bangsa kita ini membutuhkan tokoh-tokoh besar. Iya, Seperti Surya Paloh misalkan. Kenapa dia tokoh besar? Iya. Jokowi itu
dengan demokrasi barbar itu berhasil menciptakan rencana-rencana besar keberlanjutan dia. Iya. Baik dengan isu 3 periode, ya PT 20% dulu, PT Iya. 20% dulu, Iya. ya kan, kemudian isu 3 periode, Iya. kemudian perpanjangan Masa ya jabatan, kan, masa jabatan, Putra Mahkota. itu sistematik dibuat, Iya. ya kan. Satu-satunya Pokoknya kalau tidak presiden, A, B, kalau ya, tidak B, C, tidak C, D. ya, satu-satunya presiden yang begitu ambisi untuk mengendalikan selanjutnya. Iya. Setelah dia term Iya, demokrasi habis, dia masih mau terus ini, Iya. mengendalikan. Nah, tiba-tiba ini udah dibuatlah hanya 2 oposisi, Iya. yaitu PKS dan Demokrat. Dan Ya tidak kan? mencapai 20%. Nggak capai 20%, berarti Iya. kan udah selesai dong. Secara matematik selesai ini. Tidak akan ada calon di luar yang istana. di istana, Iya. ya kan? Tiba-tiba muncul aktor Nasdem. namanya Surya Paloh. Iya. Nasdem CQ Surya Paloh. Kok keluar dia? Tiba-tiba dia mengumumkan Anies, mendukung Anies. Iya. Ya kan, yang dibenci oleh Jokowi. Ya akhirnya Yang di luar mainstream kekuasaan. Nah, jadilah itu 3 partai tadi. Ya kan, kita selalu berpikir bahwa ada aktor. Jadi teori aktor, ya itu banyak sekali orang kadang-kadang nggak percaya teori aktor. Aktor ini kan teori-teori kenabian. Teori Iya. kenabian di mana-mana masuk dalam society yang buruk. Iya. Ya kan, masuk nabi atau masuk orang-orang imam-imam Artinya besar. dia bisa jadi orang baik di tengah society yang Iya. Dan beyond from the society, dalam beyond the teori-teori society. sosialis murni, ya teori Iya. Karl Marx, Marxis apa segala, Nggak nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin karena Iya. deterministik. Iya. Mereka terbentuk dari society yang society-nya. ada. Nah, Iya. ini kan muncul. Sebenarnya tokoh besar kita ini sebenarnya Surya Paloh. Oke. Nah, ini bukan muji-muji ini ya. Iya. Enggak, ini memang dalam teori Prophetic. ya, Iya. dia muncul ya Iya. kan. Alhamdulillah dengan dia muncul, ya kan, mulai ada keberanian orang. Oh, coba termasuk Erlangga dulu kan. Iya. Coba sampai di orang ini nggak diajak rapat kabinet kan, si Nasdem ini Iya. mau disingkirin apa. Nah, orang bilang, oh enggak, ini pasti konspirasi nih. Di balik ini pasti Surya Paloh ketemu dengan Jokowi ini untuk Muhaimin. Enggak bisa. Teori itu enggak selalu begitu. Oke. Ya, teori itu ya bahwa ada dialektika, betul lah, orang pasti ada Surya Paloh mendatangi Jokowi atau Paling tidak untuk meredakan tensi mungkin iya, ya. atau Jokowi mendatangi Surya Paloh, kan kita Oke. nggak tahu. Iya. Pakai teori relativitas Einstein, Iya. kita udah nggak tahu yang relatif ini siapa mendatangi siapa. Iya. Ya kan, walaupun di istana tempatnya, tapi bisa aja yang telepon duluan itu adalah Jokowi. Abang ITB tamat kan? Tamat S2-nya. Oh, S2-nya tamat. S2 saya S1 dipecat. Iya. Ya, gara-gara banyak peristiwa saya di situ ngelawan pemerintah. Iya. Habis itu saya kuliah, ya. Kuliahnya satunya apa? Aku kuliah saya waktu itu di UT. Iya. UT, kemudian saya nyambung di STIE, ya, masuk lagi saya ke ITB. ITB mengambil jurusan apa? Studi bangunan S2. Oh, oke. jadi Enggak, saya- masalahnya dia menggunakan termin relativitas standar. Oh iya, saya ITB. Iya. Ya kan, jurusan saya di ITB itu namanya jurusan ilmu ukur. Oke. Makanya kalau orang ngomong survei, saya paling jago lah, Oke, insya Allah. oke. Karena dari tingkat 1 saya udah jurusan ilmu ukur. Cuma di ITB Tapi kalau zaman dulu orang masuk ITB pasti orang pintar. ya diganti nama jadi geodesi kan. Iya, iya. Di UGM juga ada geodesi. Iya. Tapi Oke. kembali kemana kita tadi nih? Ya, tadi. Surya Paloh. Surya Paloh. Ya, itu jadi ada teorinya. Jadi kembali ke itu tadi, demokrasi barbar ini belum tentu berakhir. Udah pasti belum tentu. Ya paling tidak ada indikasi Caimin mau diproses Ya, gitu ya. ya kan, Caimin mau ditersangkakan. Ya.